Halo rekan violin, pada kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana cara untuk memonitor kalender ya. Jadi ini kalau Anda lihat di menu penjualan, terus di menu penjualan ini ya, itu ada kalender. Kalendernya ada beberapa, tapi akan saya jelaskan yang kalender jatuh tempo ini dulu. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat ini hari Kamis, ada 55, terus ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Jadi ini maksudnya apa? Jadi kalau di PO itu kan ada ini tanggal jatuh tempo. Jadi kalau misalnya ordernya tanggal 25 bulan 11, nah jatuh temponya tanggal 5 bulan 12 ya. Nah, sekarang kalau di sini 55 itu berarti yang jatuh temponya tanggal 1 Desember itu ada 55 totalnya. Totalnya 55. Jadi kalau 6 tambah 4 tambah 35 tambah 10 itu totalnya 55. Ya. Yang warnanya hijau itu mewakili kemeja. Oke, ini orderan kemeja. Yang warnanya merah ini orderan dress ya. Nah, sedangkan kolomnya ini, kolom pertama ini itu artinya prioritas. Jadi yang 6 ini prioritas atau orderan Shopee ya. Kemudian yang 4 ini adalah orderan retail biasa, yang biasanya itu 3 mingguan itu. Kalau yang ini 2 mingguan. Kalau yang ini itu orderan punyanya grosir, yang biasanya mungkin 6 mingguan. Jadi dari sini dapat dipahami ini kemejanya orderannya totalnya 10, 6 prioritas, 4 retail biasa. Ini ada 45, 35 prioritas, 10 biasa. Oke, ini yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya kita kepengen tahu sih 55 ini punyanya siapa saja. Nah, jadi ini tinggal dicetik. Nanti muncul Excel seperti ini. Ya. Nah, Excelnya akan tampak seperti ini. Nah, dari sini kita tahu, oh ini punyanya dari 55 itu yang jatuh temponya 1 Desember itu punyanya RM Retail, nomor ini, ya toh, customernya ini. Nah, dari sini kita juga bisa baca bahwa totalnya ada 6. Ya kan? 6. Nah, yang depan ini adalah jumlah kemeja. Belakang ini jumlah dress. Bagian ketiga itu yang mau saya jelaskan adalah tombol, kalau di scroll ke bawah ini ada akumulasi antrian. Apa ini maksudnya? Ya, jadi ini kalau dicetik nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini itu kolomnya apa saja? Ini maksudnya total orderan. Ini akumulasi, ya. Nah, yang hijau ini itu kolom punyanya kemeja. Yang depannya W merah ya. Ini punyanya dress atau punyanya wanita ya. Nah, jadi sekarang kalau ini saya freeze paint dulu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya scroll nih seperti ini ya. Jadi sekarang pada tanggal 26 Desember itu ada
yang jatuh tempo 5. Ya, yang jatuh tempo 5. Nah, dari nilai sebelumnya itu 1162 ditambah 5 berarti 1167. Berarti itu artinya akumulasi, ya. Nah, sekarang sedangkan K itu kemeja, W itu dress, ya, untuk wanita. Nah, sedangkan dibagi kolom lagi. Ini totalnya kemeja. Yang kolom ini totalnya kemeja. Ini totalnya dress. Termasuk juga akumulasinya. Sedangkan 3 kolom yang samping ini itu prioritas, retail, sama grosir. Dan akumulasinya masing-masing. Ini cara membaca kalau dari akumulasi antrian. Ada keterangannya juga di sini. Cuman pakai video lebih jelas. Bagian yang keempat yaitu belum kirim. Jadi di menu penjualan itu kalau underscore ke bawah itu ada namanya kalender belum dikirim. Itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya di tanggal 2 Kamis ini ya, 1 Desember ya. Ini ada 23 terus ini 55. Artinya 55 belum dikirim dengan 23 prioritas. Nah, kok bisa tahu belum dikirimnya dari mana? Belum dikirimnya bisa tahu itu karena di bagian ini, kalau kita lihat ya, nih dikirim tanggal ini masih kosong. Jadi pengertiannya kalau dikirim tanggal ini masih kosong, itu berarti sama komputernya anggapannya ini belum dikirim. Kalau sudah dikirim, ini harus diisi tanggalnya, tanggal pengirimannya kapan. Ya, jadi kalau belum dikirim berarti masuk dalam hitungan kalender di bawah ini. Bagian kelima yang ingin saya jelaskan yaitu antrian khusus milik internal violin, yaitu Cindy, HL, dan violin. Jadi kalau kita cek di sini ya, tutorialnya ini ada kodenya milik internal violin, yaitu HL, Cindy, Cindy WA, Cindy Tokopedia, dan violin. Nah, ini ada kalendernya tersendiri. Jadi kalau kita cek di penjualan, menu penjualan ya. Ini kita scroll ke bawah. Nah, bagian kalender kedua ya, kalender kedua. Kalender ketiganya itu kan yang belum kirim ini ya. Kalender kedua ini kalender antrian Cindy. Cindy ini internal violin. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini berarti kalau ini 4 berarti ya ada 1 ini kemeja, 1 dress, 2 biasa, ini prioritas, ini retail biasa ya. Jadi yang jelas pasti tidak ada grosir di daerahnya Cindy ini. Oke? Nah, jadi kalau ini bagian punyanya Cindy. Nah, sekarang akumulasinya juga ada. Jadi kalau ini akumulasi semuanya, ini akumulasi khusus punyanya Cindy. Jadi kalau kita klik, nanti kita akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini. Kalau Anda perhatikan berarti tanggal 14 ini, misalnya tanggal 14 berarti sebelumnya itu 67 ditambah 29 jadi 96. Ini kalau keseluruhan ya, kemeja juga. Nah, kalau khusus yang dress ya berarti ini antriannya tanggal 14 berarti ini. Nah, ini ya 72 ini.
Oke. Berarti ini antriannya Cindy. Dan terakhir ya, kalau misalnya sekarang kita kepingin tahu misalnya 6 ini punyanya siapa saja ya. Kita ketik, nanti akan muncul Excelnya. Nah ya, jadi ini dari orderannya miliknya HL, resellernya atas nama HL, dan 2, 3, 1 ya. Totalnya 6.